Bayangkan sebuah turnamen di mana pesertanya bukan atlet sepak bola atau pemain game, melainkan 30 pembunuh bayaran paling sadis dan paling dicari di seluruh dunia. Aturannya cuma satu, saling bantai sampai tersisa satu orang saja yang hidup. Dan semua kegilaan ini legal, bahkan dijadikan ajang taruhan judi oleh para miliarder dunia di balik layar komputer. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dan dipermudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Tournament, sebuah kompetisi berdarah yang diadakan setiap 7 tahun sekali di sebuah kota yang tidak dicurigai. Kali ini turnamen maut tersebut memilih sebuah kota di Inggris, Middlesbrough, sebagai arena mereka. Hadiahnya uang tunai sebesar 10 juta dolar dan gelar sebagai pembunuh nomor 1 di dunia. Tapi apa jadinya kalau seorang pendeta yang depresi tak sengaja terjebak di dalam permainan hidup dan mati ini? Bagaimana keseruan dan kebrutalan film satu ini? Tonton sampai akhir dan mari kita mulai. Everybody thinks I'm an assassin! Everybody wants me dead! Oh, that's perfect. Why would anybody want to take part in this madness? Surprise, revenge, excitement. So what's your reason? Was it you, Miles? Did you come after me? Did you murder my wife? I cannot protect you anymore. Now, I suggest you listen to me very carefully. You need to start killing if you want to stay alive. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekelompok orang kaya raya, para elit global yang dipimpin oleh seorang pria licik bernama Liam Boggs. Mereka berkumpul di sebuah ruang kendali rahasia yang super canggih. Tugas mereka sederhana, memasang taruhan jutaan dolar pada pembunuh favorit mereka, lalu menonton aksi saling bantai tersebut lewat ribuan kamera pengawas kota yang sudah mereka retas. Welcome to the tournament. Ladies are standing by to take your bets. 100K minimum stake. Team feed footage is online. Confirm complete camera tap. Women, place your bets. The tournament has begun. Agar turnamen ini berjalan adil dan cepat, setiap pembunuh yang ikut serta dipasangi sebuah alat pelacak GPS berukuran kecil di dalam tubuh mereka. Alat ini bukan cuma sekedar penunjuk arah, tapi juga berfungsi sebagai radar. Di layar pelacak yang dipegang masing-masing peserta, mereka bisa melihat posisi pembunuh lain yang berada di dekat mereka. Sisi mengerikannya, alat pelacak ini juga berisi bom peledak cair. Kalau waktu turnamen habis yaitu 24 jam dan masih ada lebih dari satu orang yang hidup, maka bom di tubuh semua orang yang tersisa akan diledakkan dari jauh. An extra pinch of spice. Within 24 hours, each assassin is implanted with a tracking device so we can find them and they can find each other. But that their tracking device isn't just a tracking device. Devices. Overlaying and syncing positions, tracking bug. Tahun ini tensi turnamen jauh lebih tinggi karena kedatangan dua sosok legendaris. Yang pertama adalah Joshua Harlow, juara bertahan dari turnamen 7 tahun lalu. Joshua sebenarnya sudah pensiun dan hidup tenang. Namun ia memutuskan kembali ikut karena satu alasan. Istrinya dibunuh secara misterius dan ia tahu sang pembunuh ada di antara 30 peserta turnamen kali ini. Joshua datang bukan demi uang, tapi demi balas dendam. Joshua Harlow took the tournament by storm and retired as a champion. His wife was brutally murdered in their Miami home 4 months ago. He's back for one reason and one reason only. Kill her is one of this year's players. Revenge. Joshua Harlow is our favorite at 2-1. Sosok kedua yang tak kalah mengerikan adalah Anton Bogart, seorang pembunuh berdarah dingin yang super lincah dan ahli meloloskan diri. Di sisi lain ada juga sang protagonis kita, seorang pembunuh wanita asal Tiongkok bernama Lai Lai Zhen. Berbeda dengan pembunuh lain yang psikopat, Lai Lai Zhen sebenarnya mulai merasa bersalah dengan profesinya dan ingin turnamen ini menjadi misi terakhirnya. Silent, stealthy, smart, a lethal option. At 9-1. Anton Bogart, an outstanding athlete, he lives for the thrill of the hunt, triads, and has grown up to become the #1 hitter in the Eastern market for the past 3 years. Lai Lai Zhen, abandoned at birth, left for dead, 10-1.
Di saat para pembunuh sudah mulai menyebar di sudut-sudut kota dan saling memburu, cerita beralih ke seorang pendeta lokal bernama Pastor McAvoy. McAvoy adalah pria yang hancur. Dia kecanduan alkohol, kehilangan keimanannya, dan merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Come on. Out. Been here long enough. Piss off, father. You bard. Di tengah kekacauan turnamen yang baru dimulai, Anton Bogart, si pembunuh lincah, terluka parah setelah baku tembak. Sadar bahwa alat pelacak di tubuhnya membuat dia terus-menerus diburu. Anton nekat melakukan operasi mandiri yang gila. Dia membelah kulit perutnya sendiri, mencabut alat pelacak tersebut, dan membuangnya ke dalam segelas kopi di sebuah kedai. Sialnya, kedai itu adalah tempat Pastor McAvoy meratapi nasibnya. Tanpa sengaja dan tanpa rasa curiga, McAvoy meminum kopi tersebut, dan ya, alat pelacak itu tertelan masuk ke dalam perutnya. Detik itu juga, hidup McAvoy berubah menjadi neraka. Di layar monitor para pembunuh lain, sinyal Anton Bogart sekarang bergerak di dalam tubuh seorang pendeta yang tidak tahu apa-apa. Tak butuh waktu lama sampai Lai Lai Zen melacak sinyal tersebut dan menemukan McAvoy di gerejanya. Lai Lai Zen siap mengeksekusi targetnya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa target yang dia buru hanyalah seorang pendeta malang yang ketakutan setengah mati dan terus berdoa memohon ampunan. Lai Lai Zen sadar ada yang salah. Dia tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. What's wrong with you? You really are a priest. Father McAvoy. Kill me. Why aren't you defending yourself? Sebelum Lai Lai Zen bisa menginterogasi McAvoy lebih lanjut, gereja mereka diserbu oleh pembunuh-pembunuh lain yang haus darah. Dan terjadilah baku tembak yang luar biasa brutal. Dengan kemampuan bela dirinya yang mematikan, Lai Lai Zen berhasil menghabisi para penyerang dan memutuskan untuk membawa Pastor McAvoy kabur bersamanya. Di sini aliansi aneh terbentuk. Seorang pembunuh bayaran profesional terpaksa menjadi pelindung bagi seorang pendeta yang terus-menerus panik. What's happening? Cope with this. You'll be okay. Sementara itu, Joshua Harlow terus bergerak seperti hantu di tengah kota, menghabisi siapa saja yang menghalangi jalannya demi mencari petunjuk tentang pembunuh istrinya. Korban mulai berjatuhan satu persatu dengan cara yang sangat sadis. Ada yang digergaji, diledakkan, hingga tewas dalam duel pisau yang mengerikan. Kota Inggris yang tenang berubah menjadi ladang pembantaian massal dalam semalam. Ladies and gentlemen, we have a bloodbath about to take place. What are you doing here? Die a little. Can
Puncak ketegangan paruh pertama terjadi di atas sebuah bus kota yang sedang berjalan. Lai Lai Zen dan McAvoy mencoba bersembunyi di sana. Aksi kejar-kejaran di jalan raya tak terhindarkan. Bus melaju kencang sambil dihujani peluru. Lai Lai Zen harus bertarung di ruang sempit di dalam bus yang melaju. Dalam aksi yang penuh adrenalin ini, Lai Lai Zen berhasil menumbangkan musuh-musuhnya, tetapi dia pun juga terluka parah. Everybody down! Melihat wanita yang melindunginya sekarat, Pastor McAvoy akhirnya menemukan kembali secercah keberanian dan rasa kemanusiaannya. Dia tidak melarikan diri, melainkan merawat luka-luka Lai Lai Zen di sebuah tempat persembunyian sementara. Disinilah mereka saling terbuka. Lai Lai Zen mengaku bahwa dia menyesali semua nyawa yang pernah dia cabut. Sementara McAvoy menyadari bahwa hidupnya ternyata masih berharga untuk menyelamatkan orang lain. You saved me. Protect you anymore. What are you doing still here? I don't want to go. Why not? Oh, you didn't abandon me, so I'm not going to abandon you. Yes? Waktu terus berjalan mundur menuju batas 24 jam. Jumlah peserta yang hidup menyusut drastis dari 30 orang menjadi hanya segelintir saja. Di saat itulah Joshua Harlow akhirnya menemukan kebenaran yang menghancurkan hatinya. Joshua mengetahui bahwa istrinya tidak dibunuh oleh musuh acak. Istrinya dibunuh atas perintah Liam Box, sang bandar turnamen itu sendiri. Kenapa? Karena Liam ingin Joshua kehilangan alasan untuk hidup bahagia dan terpaksa kembali ikut ke dalam turnamen demi menghibur para penonton yang kaya raya miliknya. Yang lebih gila lagi, pembunuh bayaran yang disewa Liam untuk mengeksekusi istri Joshua ternyata adalah Lai Lai Zen, yang saat itu belum tahu apa-apa dan hanya menerima misi anonim. Lai Lai Zen. She killed your wife. Why'd you murder my wife? You didn't want to come back to the tournament. Contract was on your wife. I was there for her. Joshua berhasil menyudutkan Lai Lai Zen dan McAvoy. Lai Lai Zen yang menyadari kesalahannya di masa lalu tidak melawan. Dia menangis dan pasrah jika Joshua ingin mengeksekusinya sebagai bentuk balas dendam. Namun Pastor McAvoy maju ke depan mencoba menenangkan Joshua dengan khotbahnya tentang pengampunan dan bagaimana mereka semua hanyalah pion dari orang-orang kaya yang haus darah di luar sana. No. Get it over with. She's not to blame for any of this. Why? Please, Joshua, please. Device, you know, like a tool. She didn't want to kill your wife. No, shut up! Joshua menyadari bahwa musuh sejatinya bukanlah Lai Lai Zen, melainkan para elit global yang menonton mereka dari balik layar monitor. Hurry was my life! Who hired you? You know who hired me. Waktu turnamen menyisakan beberapa menit lagi. Joshua akhirnya berhasil masuk ke ruang kendali utama dan berhadapan langsung dengan Liam Box yang gemetaran ketakutan. Only 5 minutes remaining, ladies and gentlemen. Me, why you murdered my wife? Waktu turnamen resmi menyentuh angka 0, dan dengan gerakan yang cepat, Joshua memaksa Liam Box untuk menelan bom peledak itu bulat-bulat. Bom, tubuh Liam Box hancur berkeping-keping akibat ledakan bom cair di dalam perutnya, menghancurkan seluruh ruang kendali dan menghentikan bisnis turnamen maut itu untuk selamanya. Joshua sendiri memilih untuk mati di tempat itu, menjemput kedamaian bersama kenangan istrinya. Film berakhir dengan memperlihatkan Pastor McAvoy dan Lai Lai Zen yang berhasil selamat. McAvoy menemukan kembali imannya untuk membantu sesama.
Sementara Lai Lai Zen akhirnya bebas dari dunia hitam pembunuh bayaran. Sebuah akhir yang syarat akan penebusan dosa di tengah genangan darah. Renew. Let us pray. So, bagaimana menurut kalian dengan film satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya pamit dan sampai jumpa di alur film berikutnya.